Puldapi TV, TV-nya umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa sahabat Puldapi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sepantasnya lah kita mengucapkan Alhamdulillah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah, juga kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan keluarganya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Ihsan Maulana akan mengantarkan pemirsa dalam kajian duha, dan alhamdulillah di studio terhadir Al-Mukarram Al-Ustadz Sufyanta SSI Hafizahullahu Ta'ala. Yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Rahiqul Maktum, dan insyaallah juga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Dan sebelumnya kita akan sapa Al-Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa sahabat Puldapi TV yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai tema kita pada kesempatan kali ini, bisa mengirimkannya via pesan singkat maupun WhatsApp di nomor 0812-8170-7850. Sekali lagi saya ulangi, di nomor 0812-8170-7850. Dan di akhir acara Anda juga bisa berinteraksi secara langsung bersama kami, bisa menghubungi via line telepon di nomor 021891500055. Sekali lagi saya ulangi, di nomor 021891500055. Baik pemirsa sahabat Puldapi TV, kita akan langsung mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sufyan SSI Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Al-Ustadz Sufyan kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'du. Pemirsa sahabat Puldapi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam rangka terus belajar bagaimana Islam ini dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar bagaimana perjalanan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tibanya Rasulullah SAW di Madinah. Jadi setelah Rasulullah SAW berjalan berhijrah dari Mekah ke Madinah, tibalah saatnya beliau memasuki kota Madinah. Kalau kita sedikit mereview, mengingat bagaimana perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah ini, sungguh sangat luar biasa. Seorang Nabi
dihalang-halangin, diancam, ya, dikejar-kejar, harus kemudian meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halaman, ya, di waktu malam, ya, agar tidak diketahui orang. Dan ketika kemudian pada tahu, ya, dikejar, dan sungguh perjalanan yang tentu sangat melelahkan sekali. Bahkan ancaman-ancaman di jalan, ya, yang mengancam dengan pembunuhan, ya, juga dihadapi oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah sampai di Madinah, tepatnya beliau ini memasuki kota Madinah adalah di hari Jumat. Ya. Di hari Jumat, ya, beliau memasuki kota Madinah. Wa min dzalikal yaum sumiyati baldatu Yasrib bi Madinah ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Nah, kota Madinah itu sebelumnya dikenal dengan Yasrib. Ya, dikenal dengan Yasrib. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, maka di saat itulah kemudian nama Yasrib diganti dengan Madinatur Rasul, yaitu kota Nabi, yang selama ini Nabi diharap-harapkan kedatangannya, ya, kemudian dengan selamat bisa masuk, maka kemudian dikenal dengan Madinatur Rasul, ya, dan akhirnya disingkat dengan sebutan Madinah, ya. Wa kana yauman tarikhiyan, ya, dan inilah sejarah kemudian mencatat perubahan kota Yasrib menjadi Madinah, ya, dengan datangnya Rasul SAW masuk ke kota Madinah, ya, faqad kanat al-buyutu was-sukuku tartajih bi aswati tahmidi wa taqdis. Jadi seiringan, berbarengan dengan masuknya Rasul SAW ke kota Madinah, maka tidak ada satu rumah pun, tidak ada jalan-jalan kecuali dipenuhi oleh orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasul SAW. Bahkan mereka kemudian juga menyuarakan dengan suara yang sangat keras dengan mengucapkan tahmid, takbir, takdis, ya. Mereka memuji Allah, mereka mengagungkan Allah, ya. Kenapa? Karena kedatangan Nabi yang diharapkan. Bahkan, ya, wa kanat banatul ansar tataghanni, ya, bihadil abyad farhan wa sururan. Bahkan sebagian, ya, anak-anak wanita mereka, ya, anak-anak gadis mereka melantunkan nasyid, ya, syair, bait-bait dengan sangat riang gembira, yang sangat terkenal bait itu sampai sekarang, ya, yaitu Tola'al badru alayna min thaniyatil wada, ya, wajaba syukuru alayna ma da'a lillahi da, ayyuhal mab'usu fina jilta bil amri muta'. Ya, bait ini diulang, ya, terus dikumandangkan menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi, Tola'al badru alaina, ya, telah datang kepada kita, ya, bulan purnama. Jadi al-badru digambarkan Rasulullah SAW itu seperti bulan purnama. Tola'al badru alaina, ya, telah, ya, datang kepada kita
ya bulan purnama min thaniyatil wada, ya, yang datangnya itu dari di antara dua lembah wada, ya. Wajib syukur alaina, ya. Kita wajib untuk bersyukur, ya, atas kedatangan Nabi tadi. Mada'a lillahi da, ya, dengan apa yang dibawa mereka, ya, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, ya, wahai, ya, yang diutus, ya, untuk kami, maksudnya adalah Rasulullah SAW al-mab'uts, yang diutus, ya. Ji'ta bil amri muta', ya, engkau datang dengan perintah yang siap untuk kami taati, ya. Jadi ini bait syair yang dibaca oleh orang-orang Ansor, orang-orang Madinah ketika kedatangan Rasulullah SAW di kota mereka. Mereka senantiasa, ya, mengumandangkan, menyenandungkan bait ini. Ya. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan asyraqal badru alaina, ya, ada tola'al badru alaina. Artinya sama, ya. Tola'a itu juga muncul, ya. Asyraqa itu adalah terbit, ya, karena ini adalah al-badru, asyraqal badru, ya. Jadi mereka sangat bergembira sekali dengan kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana mereka ini kegembiraannya menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal ansaru in lam yakunu ashabu, ya, sarwatin ta'ilah illa anna kulla wahidin minhum kana yatamanna ayyanzila Rasul sallallahu alaihi wasallam alaihi, ya. Nah, orang-orang Ansar ini walaupun mereka tidak tergolong, ya, orang yang kaya, yang punya banyak, menyediakan tempat yang layak untuk Rasul SAW, akan tetapi mereka ini semuanya berkeinginan, ya, yatamanna, mereka semuanya berharap, ya, bahwasanya Rasul SAW itu sudi, ya, berkenan untuk tinggal di rumahnya, ya. Jadi satu kota Madinah itu tidak ada satu rumah kecuali berharap dialah tempat untuk tinggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya semuanya datang berkerumun, ya, ingin menghampiri semuanya kepada Rasul sallallahu, ya, mengajak agar Rasul sallallahu tinggal di rumahnya. Fakana la yamurru, ya, bidarin min duwaril ansar illa akhadu khitami rahilatihi, ya. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW, ya, berjalan di atas kendaraan ontanya itu, ya, ketika melewati rumah dari rumah-rumah orang Ansar itu, illa akhadu, kecuali orang Ansar tadi mengambil, ya, atau menarik tali kekang onta kendaraannya itu untuk supaya berbelok ke rumahnya, supaya Rasulullah SAW tinggal di rumahnya. Begitulah, ya, semangat orang-orang Ansar, ya, dalam menyambut Rasulullah SAW. Sekali lagi tadi dikatakan walaupun, ya, mungkin orang Ansar ini adalah orang yang miskin sekalipun, ya, artinya, ya, dengan kondisi apa yang ada itu berharap bisa ditinggali oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian halumma ilal adadi wal iddati wasilahi wal min'ah, fakana yaqul lahum khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Nah, Rasul sendiri tidak bisa, ya, memilih rumah mana yang akan beliau tinggali.
Karena semua orang berharap, semua orang menginginkan untuk tinggal di rumahnya. Rasul tidak bisa menentukan, oh saya maunya di rumah fulan, saya maunya tidak. Ya, Rasul tidak mau mengecewakan ya orang-orang Ansor ini. Ya, Rasul tidak memilih rumah yang paling besar. Rasul juga tidak mengecilkan rumah yang paling kecil. Ya, yang jauh, yang dekat tidak. Rasul salam kemudian bersabda, khallu sabilaha fa innaha ma'muratun. Ya, jadi Rasul kemudian bersabda kepada orang-orang Ansor, khallu sabilaha, biarkan ontaku ini berjalan. Ya, jadi Rasul tidak memilih sendiri, tapi biarkan ontaku ini berjalan, ya, berilah dia jalan, fa innaha ma'mur, karena ya onta ini ada yang memerintah, yaitu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala, akan di mana onta ini berhenti. Ya. Jadi itulah keadilan Rasulullah SAW. Jadi belum ada orang Ansor itu yang kemudian Rasul tinggallah di rumah saya, kemudian Rasul iakan, tidak ada. Kenapa? Karena semuanya berharap untuk tinggal di rumahnya. Maka Rasul SAW kemudian menyerahkan perkara ini kepada Allah dengan mengatakan kepada orang-orang Ansor untuk membiarkan kendaraannya terus ya berjalan kemana dia akan berhenti. Walam tazal sa'iratun bihi hatta wasalat ila maudhi'il masjidin nabawi al-yawm fabarokat. Ya. Nah, maka orang-orang Ansar pun kemudian ya memberikan jalan kepada unta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka unta pun kemudian berjalan dengan pelan sampailah ke tempat yang mana tempat itulah menjadi Masjid Nabawi sekarang. Ya. Jadi disitulah dipilih tempat oleh Rasulullah SAW menjadi Masjid Nabawi itu karena memang unta Rasulullah SAW itu diperintahkan oleh Allah berhentilah di situ tempatnya. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW membangun masjid dan sampai saat ini Masjid Nabawi ya yang kaum muslimin berziarah ke sana dia akan sholat. Disitulah awal pertama Rasulullah SAW ya tinggal di Madinah karena tadi kendaraannya berhenti dan duduk di situ. Walam yazal anha hatta nahadat wasarat qalilan. Untuk menunjukkan sebuah kepastian, begitu onta tadi berhenti, Rasulullah SAW tidak langsung turun. Ya. Tapi coba apakah ontanya itu benar-benar ya memang menghendaki tinggal di situ atau masih ada pilihan lain? Ternyata ontanya berdiri lagi. Ya, berdiri lagi, kemudian berjalan lagi sedikit ke depan, tsumma tafatat wa raja'at fabarakat fi mawdi'ihal awal. Nah, ya, sudah berhenti, ternyata bangun lagi ontanya dan berjalan lagi ke depan, ternyata ya, terhenti langkahnya dan mulai kembali berbalik lagi ya, ke belakang kembali ke tempat semula. Itulah di tempat Masjid Nabawi yang sekarang ini. Fanazala anha, maka Rasulullah SAW kemudian pun turun dari kendaraannya. Wadhalika fi Bani Najjar. Ternyata ya disitulah tempat Bani Najjar. Ya, artinya dari kabilah An-Najjar. Dan kabilah An-Najjar ini ternyata ya akhwaluhu sallallahu alaihi wasallam masih ada hubungan ya kerabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur ibu ya, yaitu dari jalur Aminah, ibunda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min taufiqillahi laha, dan ini tentu ya atas taufik Allah Subhanahu wa taala
atas ya barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ahabba ayanzila ala akhwalihi yukarrimuhum bidzalik. Dan itu sesuai juga dengan keinginan Rasul sallam. Rasul ya ingin juga ya tinggal di kalangan saudara dari jalur ibunda Rasulullah SAW. Faja'alan nas ya, yukallimuna Rasul SAW fi nuzuli alaihim. Nah, karena sudah berhenti nih ya, orang-orang Madinah semuanya berkerubung berharap karena kendaraannya sudah berhenti untuk tinggalnya Rasul SAW di rumah ya beliau. Maka kemudian ya wa badara Abu Ayyub Al-Ansari ila rahlihi. Nah, Abu Ayyub Al-Ansari inilah yang kebetulan rumahnya paling dekat di mana ya berhentinya kendaraan itu. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ini langsung ya membawakan barang-barang Rasul SAW, membawakan perbekalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diambilnya oleh Abu Ayyub Al-Ansari ya, wa adkhalahu baitahu, kemudian dibawa ke rumahnya ya, barang-barang Rasul ini dibawa ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Harapannya apa? Harapannya kalau sudah barangnya dibawa ya Rasul tentunya akan mencari barangnya dan mau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Begitulah cerdiknya ya, cerdasnya, pintarnya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Jadi yang lain juga berharap, tapi Abu Ayyub pintar ya, bukan orangnya dulu yang digandeng, tapi barang-barangnya dulu diambil dan dimasukkan ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari ya. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul. Nah, karena barang-barang Rasul ini sudah dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari ya ke rumahnya, maka Rasulullah SAW kemudian berkata, walaupun banyak yang menarik, ayo Rasul ke rumah saya, ayo Rasul ke rumah saya, ditarik-tarik ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'u ma'a rahlihi. Nah, Rasulullah SAW supaya orang-orang tidak lagi menarik-narik beliau ya, kemudian bersabda ya, jadi seseorang itu akan bersama dengan perbekalannya. Nah, makanya kemudian orang-orang pun semuanya sudah ya mundur. Kenapa? Karena perbekalan Rasul sudah dibawa oleh Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya. Maka Rasul SAW mau nggak mau mengikuti Abu Ayyub Al-Ansari ke rumahnya ya. Nah, kemudian waja'a As'ad bin Zurarah fa akhadha bi zimamin rahilatihi. Nah, As'ad bin Zurarah ya, As'ad bin Zurarah kita masih ingat ya. As'ad bin Zurarah lah orang yang pertama memimpin delegasi ya Bai'atul Aqabah. Jadi pemimpin Bai'atul Aqabah dari orang Ansar ini adalah As'ad bin Zurarah ini. Tentunya adalah orang yang paling pertama-tama ya dibaiat oleh Rasulullah SAW ya. Orang yang pertama dari Ansar masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah ini yang mendakwahkan ya, tentu merasa juga ingin berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Nah, makanya As'ad bin Zurarah ini kemudian mengambil ya unta Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dipelihara ya, dikasih makan ya, dibuatkan kandang tempat ya. Wa kanat indahu. Maka kemudian untanya Rasulullah SAW ini yang memelihara adalah As'ad bin Zurarah. Nah, tapi Rasulullah SAW tinggalnya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ya. Fi riwayatin Anas indal Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari sahabat Anas ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu buyutin ya ahlana aqrab.
mana rumah yang paling dekat? Faqala Abu Ayyub, maka dijawab oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ana ya Rasulullah. Ya, yang paling dekat ya saya wahai Rasulullah SAW. Hadihi dari ya wahada babi, ini rumahku dan ini pintunya. Ya. Jadi Rasulullah SAW tidak perlu jalan jauh, ya sudah langsung ditunjukkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, ini rumahku dan ini pintunya. Kita bisa masuk lewat pintu ini. Qala fantalaqa fahiya lana makilah. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW, baik ya, berarti saya akan tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka orang-orang Ansar pun kemudian dengan tadi berharap bisa Rasul tinggal, ya tentu sekarang harapannya sudah pupus karena Rasulullah SAW sudah tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan ya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, baiklah, mana tempat saya, tolong disiapkan, saya akan di mana tinggal. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini pun bergegas menyiapkan ya tempat untuk Rasul SAW. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain dikatakan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari ini kebetulan 2 lantai. Ya. 2 lantai. Ya, tentu zaman dulu 2 lantainya ini ya dengan kayu, ya tidak sekokoh sekarang. Nah, melihat Rasulullah SAW sudah lelah capek, dipersilakan Rasulullah SAW itu tinggalnya di lantai bawah. Sementara Abu Ayyub Al-Ansari dan keluarganya tinggalnya di lantai atas. Nah, ketika di malam hari tersadar Abu Ayyub ini, loh, kita ini berarti di atas Rasul SAW. Jadi Abu Ayyub menyampaikan kepada istrinya, berarti kita ini di atas kepala Rasul SAW. Sungguh kita ini orang yang kurang beradab. Maka kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ini ya besoknya menyampaikan kepada Rasul SAW, memohon maaf, ya, merasa berdosa. Kenapa? Karena Abu Ayyub tinggal di lantai atas, Rasul di lantai bawah. Seolah-olah ya Abu Ayyub ini menginjak-injak kaki Rasul SAW. Ya, padahal tentu itu tidak, itu hanya perasaan Abu Ayyub saja, kan memang kondisi rumahnya begitu. Maka besoknya Abu Ayyub ini memohon maaf kepada Rasulullah SAW dan kemudian meminta Rasulullah SAW untuk tinggal di lantai atas. Abu Ayyubnya yang tinggal di lantai bawah. Kenapa? Tadi supaya tidak merasa ya berdosa dengan menginjak-injak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah adabnya sahabat memuliakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, kemudian ketika selama di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, ya, karena tentu Rasulullah SAW tidak selamanya di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya, karena nanti Rasulullah SAW ya membuat masjid dan Rasulullah SAW pilih tinggal di masjid, ada kamar di sisi masjid, artinya tidak lagi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, maka selama masih tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, betul-betul Abu Ayyub Al-Ansari ini melayani Rasulullah SAW, menyediakan makannya, ya. Bahkan ketika Abu Ayyub Al-Ansari ini menyediakan makan untuk Rasulullah SAW, Abu Ayyub ini memperhatikan betul, ya, di mana tempat Rasulullah SAW ini misalnya megang piring. Nah, tangan di mana Rasulullah SAW megang piring itulah kemudian setelah Rasulullah SAW selesai dipegang oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Jadi sampai sebegitulah
para sahabat dulu ittiba, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tentunya juga berharap keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, itulah adab para sahabat ketika memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, wa ba'da ayyam wasalat ilaihi zaujatuhu Saudah wa banatahu Fatimah wa Ummu Kulsum, ya, wa Usamah bin Zaid wa Ummu Aiman. Wa kharaja ma'ahum Abdullah bin Abi Bakar bi iyali Abi Bakar wa minhum Aisyah wa baqiyatu Zainab inda Abil As lam yukinnuha minal khuruji hatta ya hajarat ba'dal Badr. Ya. Nah, setelah Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, maka selang beberapa hari kemudian datanglah ya istri beliau Saudah. Juga ya datang pula putri beliau, ya, 2 orang, yaitu Fatimah dan Ummu Kulsum. Yang mana yang mengantarkannya ini adalah Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid ini adalah anaknya Zaid bin Harisah, ya. Ditemanin oleh budak wanitanya yaitu Ummu Aiman. Jadi mereka inilah rombongan dari Makkah pun menuju ke Madinah. Bersamaan itu pula Aisyah, ya, yang ditemani oleh adiknya yaitu Abdullah bin Abi Bakar, dan keluarga Abu Bakar bersama-sama dengan Abdullah, ya, putranya Abu Bakar ini, ya, bersamaan datang ke Madinah setelah mendapat kepastian Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nah, masih ada keluarga Rasulullah SAW yang di Mekah, yaitu putri beliau namanya Zainab. Kenapa Zainab ini ya tidak ikut rombongan? Karena tentu Zainab ini masih di bawah kewenangan suaminya, yaitu ya Abil As, ya, Abul As. Nah, Abul As ini tidak mengizinkan putri Rasulullah SAW yaitu Zainab ini ke Madinah. Ya, tentu sebagai seorang istri dia taat kepada suaminya sehingga belum bisa hijrah. Nah, baru bisa hijrah ke Madinah setelah terjadi peristiwa perang Badar. Ya. Qalat Aisyah. Nah, kemudian Ummul Mukminin Aisyah ini meriwayatkan, lamma qadama Rasulullah SAW al-Madinah. Ya. Ketika Rasulullah SAW sudah sampai di Madinah, ya. Ya, tentu kan Rasulullah SAW hijrahnya bersama Abu Bakar, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain sudah ada di Madinah. Nah, Aisyah ini kemudian pengen menjumpai ayahandanya yaitu Abu Bakar. Juga ingin menziarahin yang lainnya yang juga masih hubungan kerabat. Nah, di antaranya mengunjungi Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar ya setibanya di Madinah sakit. Ya, maka mengatakan fakultu, ya Aba kaifa tajiduka, wahai ayahanda, bagaimana kondisi ya keadaan engkau sekarang, ya. Fakana Abu Bakar idza akhadathul huma. Nah, Abu Bakar ternyata sedang demam, ya, sakit. Maka kemudian Abu Bakar ini menjawab ya apa yang ditanyakan oleh putrinya, kullu mri'in musabbih fi ahli wal maut ya adna min syira'in na'li.
Artinya katanya setiap orang itu ketika sakit pengennya dekat dengan keluarganya. Akan tetapi kata Abu Bakar, kematian itulah justru lebih dekat dari tali sandalnya. Ya, jadi betapa kata-kata Abu Bakar ini sangat mengingatkan kepada kematian. Memang kalau orang yang sakit itu pasti pengennya dirawat oleh keluarganya. Kalau seorang anak pengen dirawat oleh orang tuanya, ya. Kalau seorang istri pengen dirawat oleh suaminya, seorang suami akan dirawat oleh istrinya dengan keluarganya. Akan tetapi kata Abu Bakar, apa yang lebih dekat daripada itu adalah kematian. Karena kematian lebih dekat daripada tali sandalnya. Pemirsa sahabat Buddha BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalat Aisyah, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu faqala Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashadda hubba wasahhahaha wa baraka fi sa'iha wa mudiha wangtakil hummaha faj'al laha bil jubbah. Nah, kemudian Aisyah ini mendatangi Rasul SAW, menyampaikan keadaan ayahandanya Abu Bakar yang sedang sakit, ya demam panas itu. Maka kemudian Rasul SAW berdoa, ya, dengan doa Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, ya, berilah kami rasa cinta dengan Madinah, kahubbina Makkah, sebagaimana kami dulu mencintai Makkah, au asadda hubba, atau bahkan lebih kami mencintai lagi terhadap Madinah ini. Dan sehatkanlah penduduknya, ya, dan berkahilah, ya, soknya dan mudnya, artinya ukuran dan takaran timbangannya itu. Kemudian dan pindahkanlah, apa yang dipindahkan adalah penyakit-penyakitnya ke mana? Ke Jubbah. Jadi Rasulullah SAW berdoa minta keberkahan, ya, dari Madinah, ingin dicintakan dengan Madinah supaya penduduknya diberi kesehatan, ya. Kemudian dibebaskan dari penyakitnya dipindah keluar Madinah. Nah, sehingga pemirsa sahabat Buddha BTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Rasulullah SAW pun, ya, hidup bersama keluarganya, dan Madinah kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga memulailah kemudian babak baru dakwah Rasulullah SAW, yaitu dakwah di Madinah. Dan dengan demikian maka fase dakwah di Mekah telah usai dan menuju ke fase kehidupan di Madinah. Secara garis besar, ya, dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu fase begitu masuknya Rasulullah SAW ke Madinah, ya, sampai adanya sulhu Hudaybiyah, yaitu perjanjian Hudaybiyah di tahun ke-6. Jadi ini kita kelompokkan sebagai kelompok pertama atau bagian pertama, 6 tahun, ya, awal di Madinah. Disitulah awal, ya, yang mana Rasul sudah di Madinah tapi masih Rasul diserang, ya, terjadilah di sana peperangan, ya, intimidasi dari orang-orang Mekah terus berjalan walaupun Rasulullah SAW sudah berada di Madinah, sampai kemudian terjadi perjanjian damai Hudaybiyah. Nah, kemudian fase yang keduanya adalah marhalah, ya, yaitu
fase di mana terjadi perjanjian damai sampai Fathul Makkah, yaitu tepatnya di tahun ke-8 Hijriah. Berarti selama 2 tahun. Fase ini fase ya tidak ada peperangan. Ya. Karena memang sudah terjadi perjanjian damai di Hudaybiyah, tidak ada peperangan. Ya, maka dakwah itu berjalan ya dengan aman, bahkan Rasulullah SAW mendakwahi para kepala-kepala kabilah, mendakwahi raja-raja dan mengajak mereka dengan surat supaya mereka masuk Islam. Dan fase ketiga ya atau marhalah yang ketiga adalah ya, setelah Fathu Makkah. Apa yang terjadi? Yaitu masuk Islamnya ya, dari kabilah-kabilah ya, manusia masuk Islam dengan berbondong-bondong. Ya, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah di Madinah. Ya, bisa datang satu kabilah datang menyatakan keislamannya. Ya, datang kabilah lain, ada Rasulullah menyatakan keislamannya. Begitulah sampai ya, kemudian orang betul-betul masuk Islam itu secara berbondong-bondong. Nah, fase ini setelah Fathul Makkah sampai wafatnya Rasulullah SAW, yaitu tepatnya di bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Jadi genaplah Rasulullah SAW ya fase-fase di Madinah. Nah, apa saja yang akan dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah, insyaallah kita akan ya kaji bersama-sama pada kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali ke Ihsan. Ya baik, syukran Ustaz. Ada satu pertanyaan yang masuk Ustaz, meskipun tidak bertalian dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Bismillah, Assalamualaikum. Maaf, mau tanya Pak Ustadz, apakah boleh kita menerima hadiah dari teman yang non-muslim, yang mana hadiah tersebut dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru? Terima kasih, Muhammad Hafiz dari Purwakarta. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi kepada penanya ya, yang bertanya tentang masalah hadiah ya. Ya. Ada perbedaan pendapat tentang hadiah dari non-muslim ya. Yang mana pendapat pertama mengatakan seandainya hadiah itu ditujukan ya, atau orang yang memberinya itu dengan memberikan hadiah ada sebuah ya di sana keinginan atau harapan ya. Orang tadi dengan diberikan hadiah dia kemudian berubah ya pikirannya atau mempengaruhi kemudian keyakinannya sehingga diharapkan dia bisa masuk Islam, bisa masuk ke agamanya ya. Maka hal itu maka kita tidak boleh menerimanya, artinya haram. Jadi kalau kita tahu hadiah itu dimaksudkan sebagai bahan pemurtatan untuk kita, maka sebaiknya kita tidak terima. Tetapi pendapat yang kedua, seandainya hadiah tersebut ya, diberikan tidak ada niat sedikit pun ya, untuk merubah keyakinan kita ya, kemudian tidak ada unsur ya yang menjadikan kita untuk meragukan keyakinan kita atau keinginan kita kemudian berpindah agama yang lain, maka pendapat tersebut mengatakan boleh ya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, alhamdulillah syukuran kepada Ustaz Sufianto SSC Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan materi yang sudah disampaikan bisa menjadi penambah ilmu dan iman kita, juga menginspirasi kita untuk beramal soleh dalam mengisi ruang kehidupan kita. Dan pemirsa sahabat Polda TV, usai sudah perjumpaan kita kali ini, karena waktu juga yang membatasi kita mohon izin pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz dan pemirsa yang senantiasa bersama siaran kami. Jazakumullahu khairan katsira. Mewakili kru yang bertugas, saya Ihsan Maulana, mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan, dan kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu. Polda TV, TV-nya umat Islam.